Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema pasar konsumen, pasar bisnis. Sebelum memasuki materi, eh, perkenalkan anggota anggota kami yang terdiri dari pertama saya Sultan Kefidalan Pamungkas dengan NIM akhir 1258. Saya Muhammad Wildan Oil Absar dengan NIM 1234. Saya Nikita Wulan Agustin dengan NIM akhir 1236. Saya Kendani Melia Dwi Putri dengan NIM akhir 1243. Saya Sabrina Nuris Kaliba dengan NIM akhir 1251. Saya Muhammad Rayhan Deni Azhar dengan NIM akhir 1259. Materi pertama yaitu apa itu pasar konsumen? Eh, Pasar konsumen merujuk pada segmen pasar di mana produk dan layanan ditujukan untuk konsumen akhir atau individu yang membeli dan menggunakan produk tersebut untuk kebutuhan pribadi mereka. Pasar konsumen adalah salah satu dari dua tipe pasar utama. Yang lainnya adalah pasar bisnis atau pasar industri, di mana produk dan layanan ditujukan untuk perusahaan dan organisasi. Pasar konsumen dapat dibagi lebih lanjut berdasarkan kriteria seperti demografi atau usia, jenis kelamin, pendapatan, geografi atau lokasi geografis, perilaku atau kebiasaan pembelian, gaya hidup, dan psikografi atau nilai sikap minat. Pemahaman mendalam tentang segmen pasar ini membantu perusahaan mengembangkan produk, merancang kampanye pemasaran, dan menyusun strategi atau mengakomodasi kebutuhan dan preferensi konsumen. Materi selanjutnya yaitu karakteristik pasar konsumen yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, karakteristik pasar konsumen. Yang pertama, ada pembelian pribadi. Produk dan layanan di pasar konsumen dibeli oleh individu untuk kepentingan pribadi dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada jumlah konsumen besar. Pasar konsumen melibatkan jumlah konsumen yang besar dan beragam, termasuk berbagai lapisan masyarakat dengan kebutuhan dan preferensi yang berbeda. Yang ketiga, kecenderungan pembelian emosional. Keputusan pembelian dalam pasar konsumen seringkali dipengaruhi oleh faktor emosional, preferensi pribadi, merek, dan citra produk. Yang keempat, ada transaksi rendah nilai. Secara umum, transaksi di pasar konsumen memiliki nilai lebih rendah dibandingkan transaksi di pasar bisnis. Namun, total omset dari banyak transaksi konsumen bisa menjadi signifikan. Yang kelima, ada distribusi luas. Produk konsumen biasanya didistribusikan secara luas melalui berbagai saluran, seperti retail fisik, toko online, dan lain-lain. Yang keenam, ada pemasaran massal. Karena jumlah konsumen yang besar, pemasaran produk konsumen sering bersifat massal dengan tujuan menjangkau sebanyak mungkin calon pembeli. Dan yang terakhir ada kepentingan pada merek. Merek dan citra, merek memiliki peran penting dalam membentuk preferensi konsumen dan keputusan pembelian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, ada faktor budaya. Faktor budaya mempunyai peran penting dalam mempengaruhi perilaku konsumen. Budaya merujuk pada sekumpulan nilai, norma, kepercayaan, dan praktik yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Faktor budaya dapat sangat mempengaruhi cara individu melihat sebuah produk, membuat keputusan, pembelian, dan berinteraksi dengan pasar. Selanjutnya ada faktor sosial. Dalam faktor sosial sendiri terbagi menjadi 3 faktor. Yang pertama ada 1, kelompok referensi. Kelompok referensi adalah kelompok individu atau orang yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap, perilaku, keputusan konsumen. Kelompok referensi ini adalah kelompok yang dapat mempengaruhi preferensi pendapat atau pengaruh dalam mengambil keputusan dalam pembelian produk. Yang ketiga ada faktor keluarga. Keluarga adalah salah satu kelompok sosial yang paling berpengaruh dalam pembentukan identitas, pandangan, dan perilaku individu. Dalam keluarga ini, konsumen dapat menerima perilaku konsumen merujuk pada bagaimana pandangan yang dimiliki oleh anggota keluarga dapat mempengaruhi preferensi, keputusan, dan tindakan konsumen. Yang ketiga ada peran dan status. Peran adalah seperangkat harapan, tanggung jawab, dan perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi atau status dalam masyarakat. Dalam konteks perilaku konsumen, peran dapat mempengaruhi preferensi, keputusan pembelian, dan interaksi dengan produk atau layanan tertentu. Jika status merujuk pada posisi sosial atau kedudukan seseorang dalam hierarki sosial, status seseorang dalam masyarakat dapat mempengaruhi mereka dalam mengambil keputusan dalam pembelian suatu produk. Next. Yang terakhir ada faktor pribadi. Keputusan pembeli juga dapat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Faktor pribadi itu meliputi yang pertama ada usia dan tahap siklus hidup. Tahap siklus hidup mengacu pada perubahan yang dialami individu dari masa kanak-kanak hingga lanjut usia. Perilaku konsumen cenderung berubah seiring dengan perubahan tahap siklus hidup ini. Perlu diketahui bahwa tahap siklus hidup ini bersifat umum dan bervariasi tergantung pada faktor-faktor tertentu. Namun pemahaman tentang tahap siklus hidup dan bagaimana preferensi konsumen berkembang seiring bertambahnya
Seiring bertambahnya usia dapat membantu perusahaan merancang strategi pemasaran yang lebih sesuai dengan segmen usia dan tahap siklus hidup. Yang kedua ada pekerjaan dan keadaan ekonomi. Faktor ini juga mempengaruhi pola konsumsi seseorang individu. Pemasar berupaya untuk mengidentifikasi kelompok pekerjaan yang mempunyai minat di atas rata-rata terhadap produk dan jasa mereka. Yang ketiga ada kepribadian dan konsep diri. Kedua konsep ini membentuk cara individu melihat mereka sendiri dan mereka memainkan peran penting dalam mempengaruhi preferensi, keputusan pembelian, dan interaksi dengan produk atau layanan. Kepribadian mempengaruhi bagaimana seseorang merespon lingkungan termasuk produk dan layanan. Konsep diri adalah pandangan hidup tentang siapa diri mereka dan bagaimana ingin dilihat orang lain. Ini mencakup preferensi tentang identitas, nilai-nilai, dan peran sosial dan citra diri. Kepribadian dan konsep diri tidak hanya mempengaruhi preferensi dan pembelian, tetapi juga membentuk loyalitas mereka jangka panjang. Bisnis yang memahami konsep ini dapat merancang strategi pemasaran yang lebih relevan dan efektif, mengaitkan produk mereka dengan nilai-nilai dan identitas konsumen potensial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu tahap-tahap proses keputusan pembelian. Proses keputusan pembelian adalah serangkaian langkah-langkah yang diambil oleh konsumen sebelum mereka memutuskan untuk membeli suatu produk atau jasa. Nah, berikut adalah 7 tahap-tahap proses pembelian tersebut. Yang pertama yaitu pengenalan masalah. Proses ini dimulai ketika konsumen menyadari adanya sesuatu masalah atau kebutuhan yang perlu dipecahkan. Ini juga bisa menjadi kebutuhan yang muncul secara tiba-tiba atau sesuatu yang telah lama mereka pertimbangkan. Yang kedua yaitu pencarian informasi. Konsumen memulai mencari informasi tentang produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Yang ketiga yaitu evaluasi alternatif. Setelah mengumpulkan informasi dari konsumen tersebut, konsumen mengevaluasi berbagai alternatif produk atau jasa yang tersedia. Yang keempat yaitu keputusan pembelian. Konsumen membuat keputusan pembelian. Keputusan ini berupa pembelian langsung, menunda pembelian, atau bahkan memutuskan untuk tidak membeli sama sekali. Yang kelima yaitu penggunaan produk atau jasa. Setelah membeli produk atau jasa, konsumen menggunakannya sesuai dengan tujuan awal. Pengalaman penggunaan ini dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk melakukan pembelian di masa depan. Yang keenam, yang keenam itu evaluasi pasca pembelian. Yaitu konsumen kadang-kadang mengevaluasi kembali keputusan pembelian mereka setelah menggunakan produk atau jasa. Yang ketujuh, pembelian berulang. Jika konsumen merasa puas dengan pengalaman pembelian sebelumnya, mereka mungkin memilih untuk membeli produk atau jasa yang sama sekali lagi dalam waktu mendatang. Ini bisa menjadi bagian dari loyalitas pelanggan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu ada pengertian pasar bisnis. Pasar bisnis atau bisnis market terdiri dari semua organisasi yang mendapatkan barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi produk atau jasa lain yang kemudian dijual. Yang kemudian dijual, disewakan, atau dipasar ke organisasi lain. Industri utama yang termasuk di dalam pasar bisnis adalah pertanian, perhutanan, dan perikanan, pertambangan, manufaktur, konstruksi, transportasi, komunikasi, utilitas publik, perbankan, keuangan, dan asuransi, distribusi, serta jasa. Lebih banyak barang yang berpindah dalam penjualan ke pembeli bisnis dibandingkan penjualan ke pembeli konsumen. Perhatikan proses produksi dan penjualan sepasang sepatu sederhana. Penyalur kulit mentah harus menjual kulit mentah ke penyamak yang menjual kulit ke pabrikan sepatu yang menjual sepatu ke pedagang grosir, pedagang sepatu yang ke pengecer, yang pada akhirnya menjual sepatu konsumen. Setiap pihak dalam rantai pasokan juga membeli banyak barang dan jasa lain untuk mendukung operasi mereka. Pemasar bisnis menghadapi banyak tantangan yang sama dengan yang dihadapi pemasar konsumen. Lebih khususnya, memahami pelanggan mereka dan apa yang mereka hargai merupakan hal yang sangat penting bagi keduanya. Meskipun demikian, pemasar bisnis mempunyai beberapa karakteristik yang sangat berlawanan dengan karakteristik pasar konsumen. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu karakteristik pasar bisnis. Terdapat 5 karakteristik dalam pasar bisnis, yaitu yang pertama, melibatkan pembeli yang lebih banyak, kompleks, dan profesional dibanding pasar konsumen. Yang kedua, para pelanggan meningkatkan tujuan perusahaan dibandingkan tujuan pribadi. Yang ketiga,
membutuhkan strategi iklan dan penjualan yang efektif dan efisien. Yang keempat, perkembangan dan penurunan bisnis bergantung pada jumlah pelanggan. Yang kelima, perusahaan biasanya memiliki tingkat daya tawar yang cenderung lebih tinggi daripada marketplace lainnya. Namun, permintaan di pasar konsisten dan tidak dipengaruhi oleh harga pasar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada tahap-tahap dalam proses pembelian. Terdapat tahap-tahap umum dalam proses keputusan pembelian pasar bisnis. Yang pertama, ada pengenalan masalah. Sebuah proses pembelian terjadi ketika seseorang dalam perusahaan menyadari bahwa terdapat masalah atau kebutuhan yang dapat diatasi dengan membeli atau memperoleh sebuah barang atau jasa. Hal tersebut dapat dipicu oleh stimulus eksternal dan juga internal. Yang kedua, ada deskripsi kebutuhan umum dan spesifikasi produk. Pembeli akan menentukan karakteristik umum untuk barang yang diperlukannya. Misal barang-barang yang kompleks, pembeli akan bekerjasama dengan pihak lain. Contohnya, insinyur akan membantu pengguna untuk mendefinisikan karakteristik seperti durabilitas, kehandalan, atau harga yang diinginkan pengguna. Yang ketiga, ada pencarian pemasok. Pembeli akan berusaha mencari pemasok yang tepat melalui rektori perdagangan, iklan dagang, pameran dagang, kontak dengan perusahaan lain, dan internet. Yang keempat, pengumpulan proposal. Pembeli akan mengundang pemasok yang lolos untuk menyerahkan proposal. Jika barang yang diinginkan mahal atau kompleks, pembeli akan meminta proposal tertulis yang rinci dari setiap pemasok. Yang kelima, ada pemilihan pemasok. Sebelum memilih pemasok, pusat pembelian akan menyebutkan atribut pemasok yang diinginkan, menunjukkan mana yang menjadi prioritas utamanya. Contohnya seperti mesin fotokopi, terdapat 3 atribut terpenting, yaitu fleksibilitas pemasok, layanan teknis, dan kehandalan produk. Yang keenam, ada spesifikasi pesanan rutin. Setelah memilih pemasok, pembeli akan menegosiasikan pesanan akhir, membuat daftar spesifikasi teknis, jumlah yang diperlukan, kebijakan pembelian, jaminan, dan seterusnya. Yang ketujuh, ada tinjauan kinerja. Pembeli akan meninjau kinerja pemasok yang sudah terpilih secara berkala. Tinjauan kinerja juga bisa membuat pembeli melanjutkan pembelian, memodifikasi pembelian, dan mengakhiri hubungan pembelian dengan pemasok. Next. Baik, materi terakhir adalah perbedaan pasar bisnis dan pasar konsumen. Yang pertama itu ada di segmentasi pasar. Segmentasi pasar antara pasar bisnis dan pasar konsumen pada dasarnya adalah sama. Hanya saja, pada pasar bisnis dilakukan secara bertahap dengan urutan tahapnya yang sistematis. Perbedaan segmentasi pasar bisnis dan konsumen pada solusi. Di pasar sesuatu terjadi secara berubah-ubah dan tidak harus terjadi secara berurutan. Sebaliknya, untuk pasar bisnis biasanya segmentasinya harus dilakukan dengan berurutan dan terstruktur. Yang kedua adalah karakteristik khas permintaan barang. Pasar bisnis dan konsumen cenderung memiliki karakteristik permintaan barang yang berbeda. Dimulai dari sifat permintaan di pasar bisnis yang berasal dari permintaan konsumen. Hal ini berarti bahwa pada permintaan dipengaruhi oleh jumlah orang atau jumlah konsumen. Akibatnya stabilitas permintaan barang di pasar bisnis relatif mudah terganggu dibandingkan di pasar konsumen, sehingga berdampak pada peningkatan persediaan. Sifat di dalam pasar bisnis, konsumen pada prinsipnya tetap membutuhkan barang tersebut untuk dijual dan memperoleh keuntungan, sehingga perbedaan harga tidak mempengaruhi permintaan. Sementara di pasar konsumen, jika harga relatif tinggi, konsumen cenderung membatasi daya beli mereka agar keuangan rumah tangga tetap stabil. Yang ketiga itu ada struktur pasar. Pada pasar bisnis biasanya berhubungan dengan pembeli dengan jumlah yang sedikit tetapi berkapasitas besar dibandingkan dengan pasar konsumen. Bahkan dalam pasar bisnis yang besar, beberapa pembeli sering mendominasi sebagian besar pembelian. Berbeda dengan struktur pasar bisnis didominasi oleh pembeli dengan daya beli yang besar, sedangkan pasar konsumen ditempati oleh seluruh pembeli yang jumlahnya banyak tetapi pembelian relatif kecil. Yang keempat ada karakteristik strategi pemasaran. Next, yang keempat. Karakteristik strategi pemasaran. Karakteristik permintaan yang menjadi pembeda antara pasar bisnis dan pasar konsumen adalah sifat permintaan, stabilitas permintaan, dan elastisitasnya. Berdasarkan sifat permintaannya, pasar bisnis termasuk permintaan turunan dari konsumen. Ini artinya naik turunnya permintaan terhadap produk-produk bisnis dipengaruhi oleh besar kecil yang berbeda antara kedua pasar tersebut. Jenis kemasan untuk pasar bisnis lebih bersifat protektif dan jenis kemasan untuk pasar konsumen lebih bersifat promosi. Yang kedua, berfokus pada promosi pasar bisnis melalui penjualan pribadi dan pasar konsumen melalui periklanan. Yang ketiga, negosiasi adalah hal yang biasa di pasar bisnis namun jarang terjadi di pasar konsumen. Yang keempat, pembelian di pasar
retail atau bisnis perlu direncanakan, sedangkan di pasar konsumen hal ini sangat memungkinkan atau selalu memungkinkan. Yang kelima itu ada hubungan pemasok barang dan pelanggan. Berbeda dengan pasar konsumen, dalam pasar bisnis, hubungan pemasok dan penjual dengan pelanggan akan lebih erat karena pemainnya yang tidak banyak. Selain itu, nilai bisnis yang besar menjadikan perlu interaksi yang lebih erat untuk menghindari konflik. Serta lanskap pembelian di pasar bisnis mengharuskan pembeli bisnis membuat banyak keputusan saat membeli, serta banyaknya keputusan tergantung pada situasi pembelian seperti pembelian ulang langsung, pembelian ulang yang dimodifikasi. Yang ketiga ada tugas-tugas. Sekian pemaparan materi saya kembalikan ke moderator. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.